Misalnya ada seorang ibu yang hamil lalu melahirkan dengan tapi itu semua juga dapat dilakukan misalnya dengan bermeditasi. Banyak orang yang mengalami perjalanan spiritual apabila keluar molekul DMT. Kita fokus hanya di tulisan buku tersebut untuk mengerti arti katanya dan tidak terganggu oleh hal lain, itu meditasi. Nah, Pak Niko, bagaimana dengan salah satu kita bahas mungkin dari bakat Ki Adek ini gitu kan, yang dari umur belasan sampai sekarang akhirnya dilatih. Nah, itu fenomena biologi apa yang terjadi sama manusia-manusia yang seperti Ki Adek, kan nggak cuma Ki Adek aja. Jadi begini, kan kita punya otak, itu kan salah satu organ tubuh yang tentunya dominan. Di dalam otak sendiri ada kelenjar-kelenjar seperti kelenjar pituitari, kelenjar pineal, dan lain-lain. Memang ditemukan bahwa ada satu zat yang bisa keluar dari otak kita apabila kita mengalami peristiwa tertentu. Misalnya ada seorang ibu yang hamil lalu melahirkan dengan cara normal, jadi bukan dengan cara sesar. Biasanya dia akan kesakitan sekali, tapi pada saat dia kesakitan itu dalam meregang ajal di antara dua itu biasanya akan bisa punya penglihatan gitu. Nah, penglihatannya itu tuh atau ada orang yang dalam ajal mau meninggal atau ada orang yang sakit parah. Nah, tapi itu semua juga dapat dilakukan misalnya dengan bermeditasi. Nah, itu ada zat yang keluar dari otak kita apabila kita melakukan atau mengalami peristiwa tersebut yang dinamakan DMT, the spirit molecule. Nah, DMT itu sendiri adalah jembatan untuk diketahui oleh banyak orang dan saintis uji coba. Banyak orang yang mengalami perjalanan spiritual apabila keluar molekul DMT. Mungkin praktisi-praktisi zaman dulu, syaman-syaman zaman dulu itu, misalnya seperti di Amerika Selatan memakai pendekatan ayahuasca, misalnya ayahuasca atau ada psilocybin. Itu untuk membantu ternyata dalam tubuh di metabolize dan berubah menjadi DMT yang dikeluarkan dari otak juga. Makanya mereka banyak mengalami perjalanan spiritual, kira-kira seperti itu. Nah, jadi jembatannya yang namanya Raga Sukma segala itu tuh banyak dijembatani oleh neurotransmitter dari otak yang bernama DMT. Publikasi sangat banyak, publikasi jurnalnya sangat bisa dicari di Google, bisa keluar, dan ada juga YouTube-nya tentang DMT di Spirit Molecule. Jadi mungkin bisa nonton juga di sana. Tapi intinya adalah mungkin ada yang lebih berbakat bisa memancing keluar DMT lebih cepat di otaknya sehingga lebih mudah mengalami pengalaman spiritual. Ada yang tentunya tadi saya bilang nggak semua bisa melukis, tapi semua bisa menggambar. Nah, ada yang lebih cepat, tapi semuanya intinya bisa dilatih. Nah, kebetulan juga latihan meditasi atau mengamati diri dan lain-lain itu sama seperti latihan olahraga, tapi latihan olahraga batin. Jadi ada istilah juga kalau kita mau baik dan bisa melakukan ini, kalau olahraga itu tubuh yang kuat adalah tubuh yang selalu digerakkan, tapi pikiran yang kuat adalah pikiran yang bisa dibuat diam. Jadi misalnya dengan mengamati pernafasan, meditasi dan lain-lain, itu banyak yang ternyata bisa mengalami hal-hal seperti tanpa sengaja. Jadi ini tidak boleh diinginkan, harus dilepas dan apa adanya. Apabila terjadi secara alamiah. Gitu. Nah, ini mungkin yang paling baik di situ, dan tentunya yang namanya hati, perasaan itu harus jadi baik, karena pada saat kita mengatur mood jadi baik, hormon-hormon yang lain yang keluar juga hormon-hormon yang baik. Misalnya ada oksitosin, serotonin dan lain-lain itu keluar kalau kita misalnya bahagia, senang dan lain-lain. Nah, tapi tadi itu ada yang menarik, ada seperti DMT dan melatonin itu membantu kita tidur, itu kalau keluar dari otak kita itu ternyata dilihat menjadi jembatan untuk molekul spiritual. Ini adalah hal-hal yang mungkin baru penemuan awal, yang tentunya ilmuwan-ilmuwan biologis dan chemistry mulai bekerja memahami ini semua.
masih sangat muda Oke. penemuan ini. Oke. Jadi tentunya perjalanan penemuan dan jurnal dan riset harus dilakukan lebih dalam. Dan kita semua sangat excited ya dari sisi ilmuwan pun melihat bahwa hubungan antara dunia spiritual dan dunia fisik itu jembatannya sekarang makin jelas terbentuk. Tapi kira-kira jembatan yang makin jelas. Tapi jembatan yang terbentuk itu kira-kira dari molekul yang namanya DMT. Jadi mungkin Ki Adek ini salah satu orang yang bisa dengan meditasi dan lain bisa mengeluarkan DMT-nya lebih besar daripada orang sehingga bisa mengalami perjalanan ini dengan lebih mudah. Oke, seperti itu. Dan berarti singkatnya Pak, beberapa ritual-ritual itu bisa meningkatkan DMT ya Pak? Beberapa ritual? Bisa. Jadi misalnya dengan kita itu tenang, mungkin dengan alam pikiran yang baik, mungkin ada orang yang dibantu dengan mengeluarkan dengan frekuensi suara tertentu, dengan getaran tertentu, itu dapat membantu. Tapi yang pasti pikiran kita tidak boleh berjalan-jalan. Jadi kalau tubuh yang lemah adalah tubuh yang diam, tubuh yang bergerak dan diolahraga tubuh yang kuat. Kalau pikiran yang lemah, pikiran suka jalan-jalan, misalnya ngelamun itu lemah gitu. Tapi kalau pikiran bisa diam di tempat dan berkonsentrasi mengobservasi nafas dan lain-lain, itu malah jadi kuat. Nah biasanya di situ kalau kita banyak latih di situ, nanti DMT-nya secara alami keluar. Biasanya juga DMT yang keluar dari secara alami itu tidak sebanyak apabila kita misalnya mengalami peristiwa besar seperti sekarang dan lain, tapi selalu bisa dilakukan terus-menerus karena misalnya kita mau meditasi kan bisa setiap saat loh, betul ya. Gitu. Dan meditasi itu juga tidak hanya berdiam diri. Misalnya kita membaca buku, kita fokus hanya di tulisan buku tersebut untuk mengerti arti katanya dan tidak terganggu oleh hal lain, itu meditasi. Kita menulis kaligrafi di atas kertas, benar-benar menulis dengan sangat fokus di tulisannya sehingga yang lain tidak dipikirkan, hanya ke situ saja dan hadir di situ, itu meditasi. Atau juga jalan, kita berjalan langkah demi langkah dengan pelan, mengamati langkah. Makan juga, bukan makan secara buru-buru, tapi makan secara pelan dan merasakan setiap dari makanannya yang masuk ke mulut kita dengan pelan, dengan sabar. Itu juga semua bentuk latihan dari meditasi. Jadi caranya banyak sekali. Banyak ya Pak ya. Gitu. Dan ini dapat informan terpercaya nih Pak. Ya. Katanya dengar-dengar Pak Niko juga pernah rada sukma. Nggak sengaja. Jadi, nah itu yang terjadi apa sih Pak? Mungkin atau metode apa yang Bapak tiba-tiba nggak sengaja itu? Saya waktu cuma meditasi biasa, meditasi pernafasan. Cuma dalam waktu saya meditasi itu ternyata saya sendiri mengalami mungkin suatu getaran yang sangat hebat dan justru mengalami agak sedikit kejang pada saat meditasi itu. Tapi kejangnya itu agak lama, mungkin sampai 5-6 jam gitu. Nah ternyata itu tuh mengalami rasa sakit yang luar biasa dan ternyata dibanjiri oleh molekul itu. Jadi yang saya sendiri mengalami itu benar-benar tidak sengaja. Jadi saya juga tidak mampu. Dan saya nggak pernah mikirkan itu karena juga nggak tahu caranya. Jadi itu bukan karena kita tahu, saya juga nggak tahu. Terus terjadi, pada saat terjadi itu memang keluar. Jadi saya keluar dari tubuh, terus mengamati semua dan memang ke atas. Tapi kita 100% sadar. 100% sadar dan tahu. Jadi kita tahu sekeliling dan bisa ada ikatan antara nyawa dan tubuh. Ada seperti ikatan, ada jangkar gitu. Ada jangkar, kira-kira seperti itu. Ada yang orang bilang tuh kayak umbilical cord atau tali pusat. Itu memang ada. Tapi kita 100% sadar. Jadi yang lucu tuh malah lu jadi bisa jalan, malah mikir itu lucu ya gitu. Ini kok terjadi ini dan jadi saya malah kagum sama alam semesta. Jadi menyadari iya betul juga kita itu adalah makhluk spiritual yang casingnya dari luarnya pakai bejana atau pakai tubuh gitu kayak kendi gitu, dari luarnya ditutupin aja. Dan menyadari bahwa kalau kita itu damai dan baik, memang tidak ada rasa sakit, yang ada adalah damai. Dan itu terharu. Jadi pada saat terjadi itu secara tidak sengaja, itu kan tubuhnya masih nempel sama arwah itu ya, keluar air mata dari itunya karena kagum, menyadari yang namanya kebesaran dari alam semesta. Tapi itu semua tentunya justru karena kita yang menarik ya tidak ada keinginan ke sana. Jadi secara alami terjadi. Setelah itu kembali lagi balik dan itu balik karena saya mau balik. Balik. Lalu tersenyum dan justru lebih sayang dan lebih menghargai kepada alam semesta, lebih rasa empatinya malah naik berkali-kali lipat.
karena menyadari itu semua. Jadi prosesnya itu tidak sengaja. Jadi saya juga bukan yang mampu, tahu juga nggak tahu ya nggak sengaja, tapi bersyukur saja. Oke. Nah itu Kiadek dan tahu kalau yang tadi kan sangat detail nih kejadian tidak sengaja dari Pak Niko. Kalau dari dunia spiritual, Kiadek melihatnya apa emang itu atau prosesnya apa yang dialami Pak Niko sih? Jadi memang proses ketidaksengajaan ini juga tadi Pak Niko sudah menjelaskan secara sains nih kan. Jadi dari gelombang otak itu yang memicu rasa sakit seperti orang mau melahirkan, ya kan? Orang saat sekaratul maut atau segala macam itu adalah pemicu dari gelombang dari otak, dan itulah yang menjadi sebuah lompatan energi yang besar. Oke. Nah itu lompatan yang tanpa sengaja gitu loh, seperti Om Caka dulu pernah ada lompatan waktu dia sakit kan. Lompatan di Argo Sukmo karena kondisi dia saat itu memang sedang sakit berat. Nah, jadi lompatan-lompatan energi ini adalah ada pemicu sebuah energi lagi. Nah, bedanya dengan Rogo Sukmo yang saya lakukan adalah karena saya memang sudah melatih bertahun-tahun, saya latih untuk melakukan lompatan itu dengan dorongan energi. Tapi berarti sama sebenarnya. Sama. Cuma bedanya kan tidak terarah. Kalau yang mungkin Pak Niko tidak terarah, tiba-tiba ke suatu tempat yang Pak Niko lihat alam semesta, oke ini gambarannya seperti ini gitu loh. Lompatan-lompatan. Dan yang Pak Niko rasa nih Pak, maksudnya kan itu kan pengalaman pertama waktu itu kan Pak. Nah Pak, apakah sudah ada cerita atau penelitian atau bahwa kalau dari Kiadek kita pernah membahas soalnya bahwa Rogo Sukmo pertama jangan asal melakukan satu karena efeknya bahaya. Kalau dari sisi ilmuwan atau sisi biologi udah ditemukan belum sih Pak? Misalnya caranya yang salah atau niatnya salah atau itu yang ganggu sistem kita gitu. Iya, mungkin begini kan, kalau kayak kita itu kan dari sisi kuantum mekanika, dari sisi fisika itu kan kita kembali kepada energi tersebut ya. Jadi mungkin kalau kayak saya sendiri sebelum terjadi itu semua, saya tentunya berdoa dan bersihkan pikiran untuk memastikan kita terlindungi. Jadi kita sendiri harus bersih secara pikiran. Nah, terus waktu saat keluar itu juga saya itu selalu diingatkan untuk kembali dan hati-hati, karena begini, karena memang rasanya nyaman sekali dan cukup kaget. Jadi saya waktu itu kejadiannya karena keluar terus dari alam semesta. Jadi waktu di atas keluar dari melihat saya tuh, saya melihat ada di atas bumi ada aurora borealis, lalu ada nebula yang kayak pelangi-pelangi itu kelihatan. Jadi kita bertatapan lihat terus jadi bingung gitu. Kalau saya kan langsung lihatnya gini. Waktu saya analisa, waktu lihat, ya lucu ya, lagi di luar, terus ngeliat ada nebula. Saya tahu di luar angkasa itu banyak sinar yang berbahaya, namanya sinar kosmik. Jadi kalau orang pakai badan kena sinar kosmik itu kanker, dan itu sakit kayak radiasi gamma dan lain-lain. Jadi waktu saya bilang, kan saya tahu, jadi secara logika ini kalau punya tubuh, kalau nggak pakai baju astronot berbahaya. Dan ini bisa lihat kok baik-baik aja gitu. Nah, tapi saya tahu bahwa rasa nyaman semua itu di atas itu kita tugasnya di dunia belum selesai. Jadi kita harus balik lagi. Jadi harus sadar. Ingat pulang ya Pak. Harus ingat pulang. Harus ingat rumah di mana. Gitu. Kira-kira seperti itu. Dan sekali lagi dengan Yang Maha Kuasa kita tidak boleh melangkahi. Jadi saya sadar bahwa balik dari apapun itu tugas di dunia harus ditunaikan. Mungkin itu sih dari sisi saya. Dan mungkin untuk yang lain-lain, kalau misalnya belajar ini semua, pastikan secara batin siap, secara jiwa siap. Karena tergantung dari cara pola pikir kita, getarannya itu bisa mempengaruhi kemana. Karena gini ya, orang pikir dimensi itu adalah tempat, dimensi itu adalah frekuensi sebenarnya, getaran frekuensi. Misalnya kalau yang suka denger radio, putar radio 101,5, 102,10 ya, atau 105,6 itu kalau kita tapin kan suaranya beda, seakan kayak masuk ke dunia yang berbeda, kayak tempat berbeda, cuma beda frekuensi gitu loh. Nah jadi kalau kita itu di mood yang bahagia, itu biasa vibrasi frekuensi lebih tinggi. Kalau kita sedih, di frekuensi lebih rendah. Nah jadi untuk kawan-kawan misalnya, ya harus sadar kalau melakukan itu moodnya harus diatur yang baik. Kalau salah, mungkin salah tempat jadi nggak enak. Jadi beda, frekuensinya gitu. Kalau mungkin ada teman-teman bilang bad trip nanti Pak, perjalanannya, dan mungkin kalau Kiadek itu sempat bahas, efeknya mungkin akan membawa makhluk-makhluk yang tercantol, pernah bilang itu. Maksudnya tetap dengan tata cara yang
dan memiliki guru lah ya Pak ya. Betul. Maksudnya jangan belajar sendiri, Ya. tetap aku mencoba, aku kan sudah dengar dari Kiadek dan sekarang dengar dari Pak Niko, aku ngeliatnya banyak kesamaan banget Pak. Maksudnya salah satu yang basicnya itu adalah ya berangkat dengan bersih, itu yang paling utama sih Pak, dan niatnya apa gitu. Seperti masih banyak lagi, cuman terima kasih Pak Niko. Ya. Kita harus selesaikan dulu episode kali ini. Terima kasih Kiadek. Dan terima kasih juga Smart People, dan semoga ilmu yang di-share juga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan sekali lagi jangan mencoba-coba asal-asalan karena ini bukan mainan. Ya. Jadi tetap selamatkan jiwa Anda dengan berguru dengan guru yang baik, dengan niat yang baik. Buat apa? Ya. Untuk apa tujuannya? Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya Didra Rashid, Saya Kiadek. dan juga Pak Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your rights on the stars and the feet on the ground. Toti benuri pemudi Noto liat penora kualat Noto rosso penora ciloko Noto pola penora salah